Setiap pemancing, saya yakin, pernah kepikiran hal ini. Kalau kita lagi strike terus, itu beneran hoki? Atau jangan-jangan ada ilmunya? Nah, ternyata jawabannya itu jauh lebih saintifik dari yang kita kira loh. Oke, udah lupain deh yang namanya nebak-nebak. Di sini, kita bakal bongkar rahasianya pakai data-data dari para peneliti. Biar kita tahu kapan persisnya waktu terbaik untuk lempar umpan. Petunjuk pertama dan yang paling kuat yang ternyata mempengaruhi perilaku ikan itu ada di atas kepala kita, bulan. Dan ini bukan mitos ya, ini beneran biologi kelautan yang didukung data. Jadi dalam siklus yang panjangnya sekitar 29,5 hari ini ada 4 fase utama, bulan baru, kuartal pertama, bulan purnama, dan kuartal terakhir. Nah, setiap fase ini tuh kayak punya kekuatan gravitasi yang beda-beda ke perairan di bumi kita. Coba deh bayangin, pas bulan baru atau bulan purnama, posisi matahari, bulan, sama bumi itu sejajar. Nah, gabungan gaya gravitasi mereka ini menciptakan pasang surut yang super ekstrim. Namanya pasang perbali. Buat ikan, ini tuh kayak belja makan siang raksasa. Soalnya, arus yang kuat itu ngaduk-ngaduk dasar laut dan bawa banyak makanan ke permukaan. Jadi, intinya gini, bulan itu mempengaruhi ikan lewat 3 cara utama. Pertama, cahaya bulan purnama bikin predator gampang lihat mangsanya. Kedua, pergerakan plankton, yang jadi makanan utama ikan-ikan kecil, itu diatur sama bulan. Dan yang paling penting, siklus ini memicu hormon yang bikin ikan jadi lapar. Udah kayak jam biologis kosmik buat mereka. Oke, kita udah paham nih ilmunya. Sekarang, gimana caranya kita ubah pengetahuan ini jadi aksi nyata? Nah, ini dia peralatan yang bisa langsung kamu pakai pas mancing nanti. Teori solunar ini gampangnya kayak peta jadwal makan ikan. Ada 2 waktu penting di sini. Periode mayor, ini jendela makan utama selama 2 jam pas bulan lagi ada di atas kepala kita atau pas di bawah kaki kita. Terus ada periode minor, ini semacam waktu ngemilnya ikan selama 1 jam. Nah, selide ini contekan saktinya. Coba lihat deh, kalau kamu ngincer predator besar kayak barakuda, fokus mancing pas deket-deket bulan purnama. Tapi kalau targetnya kerapu yang suka di dasar, justru waktu terbaiknya itu pas deket-deket bulan baru. Tiap jenis ikan punya jadwal favoritnya masing-masing. Eits, tapi tunggu, jangan langsung berangkat cuma karena fase bulannya pas. Fase bulan yang sempurna pun bisa jadi sia-sia kalau kondisi di spot mancing kita nggak mendukung. Jadi, bulan itu pemicunya, tapi lingkungan sekitar itu panggungnya. Data dari Lowy dan Mes ini beneran bikin kaget. Cuma gara-gara suhu air geser 2 derajat Celcius aja, akurasi prediksi bulan bisa anjlok sampai 40%. Kenapa bisa gitu? Ya karena ikan itu hewan berdarah dingin, metabolisme dan nafsu makannya itu bergantung banget sama suhu lingkungannya. Jadi, ada 3 variabel lingkungan ini yang wajib-wajib banget kamu perhatikan. Suhu air yang pas, tekanan barometrik yang lagi turun, biasanya ini tanda cuaca mau berubah, dan arus yang ideal. 3 ini kuncinya buat menyempurnakan prediksi kamu. Grafik ini nunjukin keseimbangannya dengan jelas banget. Coba lihat, bar siklus bulan, bobotnya paling tinggi kan? Tapi kalau faktor-faktor lingkungan digabungin, itu juga hampir sama pentingnya. Jadi ini bukan soal pilih salah satu, tapi soal gimana keduanya bisa kerja bareng. Nah, disinilah semua kepingan puzzle-nya kita satuin. Kita gabungin data astronomi dengan apa yang beneran terjadi di lokasi mancing kamu. Ini soal bikin strategi yang komplit. Anggap aja ini kayak sistem lampu lalu lintas buat mancing. Kalau kamu ada di jendela bulan purnama, terus pas periode solunar mayor, dan tekanan udaranya lagi turun, wah itu prioritas tinggi. Itu hari di mana kamu harus batalin semua janji lain. Cuma 4 langkah simpel ini sebelum kamu berangkat. Ini yang ubah kamu dari yang tadinya cuma berharap, jadi orang yang ngambil keputusan berdasarkan informasi dan data. Dan ini senjata rahasia kamu, data pribadi. Dengan bikin catatan kayak gini, kamu nggak lagi ngikutin panduan umum. Kamu lagi ngebangun model prediksi yang dibikin khusus buat spot mancing favoritmu. Pola yang bakal kamu temuin nanti, itu jauh lebih akurat dari teori manapun. Oke, kita sampai di bagian akhir. Dan ini yang paling penting, karena ini soal perubahan pola pikir. Menurut studi Stoner di tahun 2004, pendekatan yang menggabungkan data bulan dengan faktor lingkungan itu luar biasa. 73% lebih akurat daripada cuma ngandelin bulan doang. Angka ini udah ngebuktiin semuanya kan? Nah, ini dia mindset yang baru. Setiap trip mancing itu adalah eksperimen.
Dan setiap ikan yang kamu dapat itu adalah sebuah titik data. Kamu sekarang bukan cuma pemancing, kamu itu peneliti lapangan. Jadi lain kali kamu siap-siap mau mancing, ingat ini ya. Kamu bukan mau coba-coba peruntungan, kamu mau pergi ngumpulin data. Kira-kira data kamu nanti bakal bilang apa?